Assalamualaikum para kanca semuanya, selamat pagi jam 10 lewat 23 menit saat ini. Di aksi acara ngobras kita pagi hari ini para kanca semuanya, kita kehadiran seorang narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Bapak Muhammad Nizar SAG. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak. Kita Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim di radio Tanjung Enim. Tanjung Enim Pak. Tanjung Enim Radio. Walaupun sempat kesasar Pak. Iya, kasar tadi. Jalan turun itu. Jalan turun. Akhirnya naik lagi. Oke. Para kancus harus tadi beliau tepat hadir pukul 10 cuman kesasar dikit. Ya. Pengalaman Pak. Biasa. Kadang-kadang kita sehebat apa teknologi masih kesasar Pak ya. Iya. Padahal pakai Sherlock. Kadang-kadang nipu juga. Kadang-kadang nipu. Kita ke kiri, dia nyuruh ke Ke kanan. Rupanya Ayo, ngomong ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Baik nih kan bibi itu nggak tahu namanya ciptaan manusia. Tetap ada salahnya Tetap ada, tidak sempurna. Tidak sempurna, oke. Oke para kancet semuanya, hingga ke pukul 12 pas nanti, kurang dikit boleh. Kita akan berbincang tentang aktivitas BNN Kabupaten Muara Enim yang saat ini kita kehadiran Bapak Bapak Muhammad Nizar SAG. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli media ya Pak ya. Ahli muda. Muda, ahli muda artinya Pak? Apa tuh Pak? Maksudnya tingkatannya? Jenjang yang kedua. Jenjang? Sesudah pertama. Oh sejak, oke. Ada pertama, ada muda, nanti sesudahnya media. Oh gitu, oke. Ada lagi utama, ya. Kita masih mudanya. Dengan Pak. Maaf Pak, izin Pak agak deket mic-nya Pak. Iya. Oke. Jadi ini Pak, nah Pak ini apa aja nih Pak tugas yang dibebankan oleh BNN ke Bapak dalam masalah penyuluhan ini Pak? Iya banyak sesuai dengan tupoksi ya, Tupoksinya? tugasnya penyuluhan. Sebagai narasumber kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan untuk mengimun masyarakat supaya memahami tentang bahaya narkoba. Itu tugas. Tugas apa tupoksi awalnya Ya, ini ya Pak ya? bagian pencegahan. Pencegahan. Ya. Nah tadi Pak sempat ngobrol katanya Bapak baru 8 bulan di Muara Enim, Ya. sebelumnya di mana di BNN Provinsi ya ya. Pak ya. Oke Pak, tadi sempat juga tadi bercanda Pak ini kok ada SAG. Para kanca ternyata beliau adalah alumnus dari Universitas Islam Negeri. Iya. Waktu itu masih Raden Fatah atau? Iya, Raden Patah. Ya. Raden Fatah Palembang. Nah ini gimana Pak ceritanya Pak? Seorang SAG bisa nyemplung di BNN ini gimana Pak? Ya itulah kalau pribadi saya tugas dunia akhirat. Selama ini di Kementerian Agama itu membidangi masalah agama. Ternyata di BNN saya melihat ada prospek yang lebih bagus untuk melebarkan sayap. Iya. Maka orang SAG, orang sarjana agama masuk ke BNN untuk memadukan dua disiplin ilmu. Dua disiplin ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Oke. BNN itu tugasnya mengurusi orang-orang yang perlu diperbaikin, yang pecandu-pecandu narkoba. Nah, agama itu ketika kita memasukkan materi agama dengan materi narkoba itu klop. Ya. Jadi rohaninya Pak ya? Ya, rohaninya kita memperbaiki rohaninya di bidang dari segi memberikan ceramah kerohanian, dibina rohaninya. Kemudian di pengobatan medisnya ya dari BNN. Berarti Pak di BNN itu banyak sub bidang Pak ya? Ya ada. Ada di BNN itu 3. Yang pertama pencegahan itu tugas kita. Oke. Yang kedua pemberantasan. Ketika sudah dicegah tapi masih gawe itu dilaksanakan. Kita berantas, kita ambil dari polisi-polisi di BNN. Mengambil tersangka-tersangka itu, pecandu-pecandu. Kemudian di rehab ada tugas yang ketiga. Bidang ketiga di BNN rehabilitasi. Oke. Ya ketika sudah ditangkap
ternyata dia cuma pemakai, maka dia direhab. Tapi kalau ada barang bukti, dia pengedar atau bandar ya, Bandar ya. dia diproses hukum. Oke, itu hukum yang berjalan Pak ya. Iya. Tahun berapa? Tahap-tahapannya ya. Tahun berapa Bapak ini Pak masuk ke pindah tugas ke BNN? Saya pindah tugas ke BNN mulai tahun 2015. 2015 ke BNN, ya. BNN provinsi Pak ya. Ya, diangkat pegawai negeri di Kementerian Agama 2006 Oke. sampai 2014 akhir. 2015 awal ke BNN. Mudah-mudahan sampai pensiun. Insya di Allah, BNN, Masya Allah. ya, masih 9 tahun lagi. Jumatan lagi semakin banyak peluang apa Pak berbuat kebaikan ya. Iya, itulah tugas dunia akhirat. Dunia akhirat Pak ya. Rangkap nih Pak ya. Iya. Nah, gimana Pak rasanya Pak dari Kemenak kemudian Bapak dapat tugas baru di BNN ini gimana nih itunya? Menyesuaikan dirinya Untuk penyesuaian dirinya tidak terlalu sulit. tidak sulit ya. Karena berdasarkan niat kita kan ladang pengabdian dakwah itu kan di mana saja. Oke, oh. Ya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Ketika di Kemenak ya khusus masalah agama. Kemudian ketika di BNN kita memahami masalah-masalah narkoba, kemudian kita kaitkan dengan dalil-dalil agama. Ya sungguh sangat baik. Baik ya Pak. Jadi dengan nasihat-nasihat agama itu akan lebih menyentuh lagi. Nah, untuk mereka yang kemungkinan sadarnya lebih besar kalau dikaitkan tentang agama. Jadi apa memotivasi para pecandu tadi dengan agama jauh lebih efektif ya. Pak ya. Sebab obat yang paling mujarab itu pesan-pesan agama. Pesan-pesan agama ya. Ya, tobat yang paling mujarab untuk seorang pecandu narkoba itu pendekatan dari agama. Agamanya ya. Dari sisi agama. Dari sisi agama ya. Biasanya kemana ya Pak ya kita melakukan sosialisasi ini Pak yang selama ini Bapak jalanin? Untuk sosialisasi ini semua elemen masyarakat ya. Ya, tergantung kadang-kadang kami penyuluh ini menjemput bola, mencari tempat-tempat yang akan menjadi sasaran tempat kami penyuluhan. Kemudian ada juga dari instansi-instansi pemerintah swasta dan sebagainya yang mengundang. Oke, jadi ada yang sesuai undangan kami datangi, ada juga yang kami memang menjemput bola. Jemput bola Pak ya. Karena penyuluh ini ada laporan untuk naik pangkat. Oke. Jadi kalau tidak ada kegiatan sosialisasi apa yang mau dilaporkan? Oh iya tidak bisa naik pangkat. Jadi mau tidak mau harus menjemput bola. Menjemput bola. Ya. Oke. Sip. Para kanjeng semuanya, sesi pertama, alhamdulillah kita dengan Bapak Nizar ini dunia dan akhirat, masya Allah, keren sekali dan mudah-mudahan semakin banyak para kance yang mendengarkan kita semakin banyak dan berdampak positif untuk kita semuanya. Jauhi narkoba yang penting. Oke semuanya para kance jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah 2 lagu yang berikut ini.
Oke, para kanca kembali lagi kita di Tanjung Inem Radio. Kembali kita live di Facebooknya Tanjung Inem Radio. Saat ini pukul 10 lewat 44 menit. Kita live di Facebook akan nongol ketika kita talk show. Nah kemudian pas lagu kita offin gitu. Selamat pagi untuk Bapak Najamuddin R. Prabu. Bener nih Pak katanya. Mantap Kak Ustadz Nizar. Itu adik itu. Ada gitu Pak. Adik dan jamaah masjid juga. Oke, masjid mana nih Pak? Dari masjid? Masjid Pelaju, Oh, Masjid. Ar-Ruhama. Oke. Para kanca semuanya, suatu kebanggaan hari ini kita kehadiran Pak Ustadz nih ternyata. Beliau adalah Pak Ustadz, pantesan dari tadi ngomongnya dunia dan akhirat. Ini harus seimbang Pak ya? Harus seimbang. Condong ke akhirat lebih bagus. Kayak ke akhirat Pak ya? Ya. Sebagusnya Pak umur berapa Pak udah mikirin akhirat Pak? Sudah harus dari muda lah. Dari muda oh. Tidak harus nunggu pensiun Pak ya? Udah terlambat. Oh terlambat. Aduh wong tuh kakek lah pensiun baru mikir ke dunia apa akhiratnya. Dari muda. Dari Sebab muda. mati itu kan tidak memandang Iya, Pak. usia. Yang muda mati, yang tua tua memang wajar. Oke. Oke, siap. Oke, Pak, kembali kita ke ini, Pak, ke mana? Kita ke BNN, Pak. Sebenarnya, Pak, yang menurut pengalaman Bapak, usia berapa, Pak, yang rentan di apa, Pak, dimasukin apa namanya, Pak ya? Yang paling sering mendapatkan apa godaan ini, usia-usia berapa nih? Dari usia SMP sudah Oh, SMP? mulai ya. Oke. Sebab anak-anak remaja itu rentan karena jiwanya masih labil. Labil, oke Bang. Oh. Kalau kita yang sudah tua ini ya sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah itu sudah tahu. Sudah oke. Oh. Tapi bagi anak-anak kita remaja dari SMP ke SMA itu yang rawan-rawannya SMA. SMA apa ya? Iya. Mereka mencari jati diri. Jati diri, oke. Siapa aku, hebatnya, kehebatan segala macam. Ketika dia salah pergaulan, sudah. Tapi kalau dalam rangka mencari jati diri ini bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan jadi baik. Oke. Ketika bergaul dengan orang yang salah, ya itulah yang terjerumus pada penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Kalau antara jenis kelamin pria dan wanita, Pak, pengalaman Bapak mana yang banyak yang terkontaminasi narkoba? Yang pria. Pria ya. Sebab pria ini kan lebih luas pergaulannya. Ya, kalau wanita itu kan anak-anak wanita kita jam-jam tertentu sudah tidak boleh bergaul. Kecuali yang anak-anak wanita yang memang sudah di luar pengawasan orang tua. Tapi tidak banyak, lebih dominannya yang Tetap pria, Pak. remaja pria. Nah, yang Bapak temuin selama ini, Pak, pengalaman Bapak pribadi ketika melakukan penyuluhan, apa nih, Pak, penyebab mereka terjerumus ke narkoba ini, Pak? Ya, yang pertama dari segi keimanan dan ketakwaan. Oke. Yang kedua dari lingkungan, pergaulan, pengaruh lingkungan. Yang ketiga dari niat itu, ya. Niatnya, Pak. Dari niat diri. Ya tergantung dari pergaulan tadi. Pergaulan. Berarti kayak orang misalnya dia broken home kayak gitu, Pak? Ya bisa. Bisa cepet ya. Karena di sebuah keluarga yang broken home itu sangat memungkinkan anak-anaknya dominan. Ke penyalahgunaan. Karena anak-anak sudah tidak ada perhatian dari orang tua yang sudah pisah itu. Oke. Ya. Jadi anak-anak mencari pelarian keluar ke lingkungannya, keluar rumah. Ketika pergaulan itu ke lingkungan yang salah, ya sudah. Jebloslah dia ke situ. Nyambung. Tapi ketika pergaulannya ke lingkungan yang baik, insya Allah selamat walaupun dari keluarga yang broken home. Oke. Jadi lingkungan, terus keimanan mereka, Iya, sangat gitu. mempengaruhi. Nah kalau anak SMP, SMA, kuliah, gitu Pak, yang selama ini banyak yang mana Pak?
di antara kategori ketiga jenis jenjang pendidikan Anak tersebut? SMA, kuliah ya. Iya, SMA ya. SMA ya. Ya, SMA. Ya, Yang kuliah juga ada, tapi yang kuliah itu kan sudah bisa mulai berpikir sesuatu yang baik dan buruk ya. Pokoknya yang rentan itu, yang sangat rawan itu di SMA. SMA, Pak. Usia-usia yang mencari jati diri, itu labil tadi. Yang masih benar-benar benar sih Pak ya, mencari jati dirinya. Jati diri ya. Oke. Nah kemudian Pak, kalau misalnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, kemudian lingkungan rumahnya untuk mencegah supaya anak-anaknya tidak terkontaminasi ini? Yang terpenting adalah perhatian dari orang tua. Perhatian. Kita sebagai orang tua jangan terlalu sibuk mencari materi. Oke. Jadi anak kita itu butuh perhatian. Ketika kita suami istri sebagai orang tua itu sibuk mencari uang dan memfasilitasi anak-anaknya dengan uang tanpa memberikan perhatian, itu yang kadang-kadang menjadi salah guna. Anak ketika difasilitasi uang yang cukup, dia bisa berpoya-poya, bisa berbuat segala sesuatunya karena uangnya banyak. Itu dari orang tua hanya memfasilitasi dengan materi tanpa ada perhatian. Jadi bagusnya orang tua itu idealnya sekali waktu sering-seringlah mengajak antara menjelang maghrib sampai ke sholat isya, anak-anak kita tuh dikumpulkan di rumah, diajak ibadah bersama, diberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, petuah agama, karena waktu antara maghrib dan isya itu memang sangat rawan. Kalau orang-orang tua kita dulu diusahakan anak-anak kita itu menjelang maghrib masuk rumah, tutup pintu, tutup jendela. Itu dibiasakan dari orang tua. Tapi kalau orang tua yang masak bodoh ya susah. Jadi kita berawal dari kita sebagai orang tua tuanya dulu ya. Anak itu mau dicetak tergantung orang tuanya. Mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi Majusi, atau mau jadi orang Islam yang taat. Itu tergantung orang tuanya. Kalau pendidikannya orang tuanya streng, pokoknya menjelang maghrib harus di rumah semua. Malam kalau tidak ada kegiatan yang penting jangan keluar. Itu pendidikan kalau kami dulu, kita orang-orang tua kita dulu. Benar. Makanya kita jadi orang nih keluarga kita dulu, orang tua kita dulu streng. Nah, itu. Benar. Kalau orang tua sekarang kebanyakan ya masa bodoh lah, anak mau di jalan maghrib. Ya banyak yang lalai karena ya diri mereka sendiri sibuk mencari uang sehingga perhatian terhadap anak diabaikan. Mencari uang, kemudian karir, sehingga sibuk sampai lupa sama. Nah Pak, sekarang kalau peran media sosial sendiri Pak, ini ada pengaruh nggak Pak terhadap mereka ini Pak? Besar pengaruhnya. Cuma dari sebelum kita ke media sosial, kita dari rumah tangga dulu. Rumah tangga, Sebab ini perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Kalau orang-orang beriman sudah menjaga diri dan keluarganya, insya Allah aman dunia ini. Masing-masing orang tua punya tugas dan tahu tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak, ya insya Allah. Tapi kebanyakan orang tua yang tidak peduli dengan anak, ya itulah yang jadi penyebab dunia ini ramai dengan masalah narkoba, masalah begal, masalah penyakit-penyakit di masyarakat. Iya, karena kurangnya perhatian terhadap anak, kurangnya pendidikan agama terhadap anak, sehingga anak lepas kontrol. Nah, itu jadi peran kita sebagai orang tua itu sangat dominan untuk mendidik anak. Sip para kancu semuanya, sesi kedua ini ternyata peran orang tua dalam satu kehidupan rumah tangga ya Pak ya. Sangat berpengaruh dan dominan sekali untuk perkembangan anak, sehingga si anak keluarga kita lainnya terjauhkan dari narkoba. Penyalahgunaan yang lainnya. Penyalahgunaannya juga Pak ya, yang lain-lain. Oke semuanya para kancu, kita akan kembali lagi bersama dengan Kak Ustadz Nizar.
Ih, Masya Allah keren banget nih hari ini. Para kanca kita ngomongin dunia dan ngomongin akhirat nih. Bintang tamunya keren banget hari ini dari BNN Kabupaten Muara Enim. Akan kembali lagi para kanca setelah 2 lagu yang berikut ini.
Kembali lagi kita para kanca semuanya di Tanjung Inim Radio Live kita melalui streaming kita di www.tanjunginimradio.com dan kemudian kita live saat ini di Facebook Tanjung Inim Radio. Nanti setelah itu kita akan share juga di TikTok dan juga di YouTube-nya kita Tanjung Inim Radio. Para kanca, hari ini kita kehadiran Bapak Muhammad Nizar SAG. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda ya Pak ya, dari BNNK Muara Enim yang baru 8 bulan tugas di sini. 10 bulan. 10 bulan tugas ke sini. Sudah kemana saja nih Pak 10 bulan ini Pak? Ini maaf Pak. 10 bulan tinggal di Muara Enim, bagaimana Pak rasanya Pak? Alhamdulillah ya sudah belajar banyak kenal dengan orang-orang Jeme Muara Enim. Jeme Enim. Namanya berbaur kan. Bidang tugas dan bidang dakwah itu di mana saja. Iya. Intinya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Benar. Menyesuaikan. Adaptasi. Beradaptasi. Dan semua daerah itu tergantung kita. Kalau kita membuka diri untuk masyarakat, insya Allah masyarakat menerima kita. Tapi kalau kita menutup diri, orang tidak tahu. Benar. Tergantung kita mau bergaul atau tidak. Alhamdulillah masyarakat Muara Enim ini sama seperti yang di Palembang. Tidak beda-beda jauh. Keluarga Pak ada di Muara Enim apa ikut Muara Enim? Keluarga di Palembang. Palembang ya. Kadang-kadang ikut ke Muara Enim. Muara Enim juga Pak ya. Deket Pak sekarang Pak ada tol. Iya. Deket ada tol. Nih Pak, ini ada yang kasih komen kita di Facebook Pak dari Gebrina Agustin. Iya. Kemudian dari Akbar Hidayah. Iya. Dan juga dari Widya Arsita serta dari Ricky Santosa. Ya, Santoso. Ya. Mereka sepakat memerangi narkoba nih Pak. Wars on Drugs. BNNK Muara Enim War on Drugs. Bravo. Kemudian akunnya si Widya Arsita, jauhi narkoba. Kemudian siapa? Ricky Santoso, Muara Enim bersinar, War on Drugs. Bersinar. Narkoba. Keren. Terima kasih banyak ya atas dukungannya. Semoga ini menjadi pemacu kita ya Pak ya, untuk terus memerangi narkoba ya Pak ya. Amin. Nah Pak, dengan Pak Nizar kembali nih Pak. Pak, sebenarnya Pak, narkoba ini adalah sesuatu yang wajib kita jauhi Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, pengalaman Bapak sendiri, kenapa mereka bisa Pak ya? Kalau tadi kan ada yang broken home, ada yang kurang perhatian sehingga sehingga mereka malahan menjadi pelariannya ke narkoba. Apa nih Pak penyebab utamanya yang sehingga membuat mereka tuh ketergantungan dengan narkoba ini Pak? Penyebab utama itu kadang-kadang ya dari segi pergaulan lingkungan. Kemudian ada niat ingin coba-coba. Nah, itu penyebab. Ya latar belakangnya karena broken home, karena kurangnya iman tadi. Nah, itulah penyebabnya. Itu penyebabnya. Kemudian mereka ini merasa nyaman. Nyaman, lemak pakai ini Pak. Nah, apakah jadi salah satu menguranginya tadi perhatian orang tua, perhatiannya dari orang tua, terus lingkungan. Nah Pak, apakah salah satu sekarang ada juga nih Pak, ini agak sedikit sensitif Pak, malah ada juga sosok kondang, artis, kemudian siapa Pak, malah ada juga olahragawan yang make. Menurut Bapak apa nih yang salah dari sini nih? Narkoba itu ada sementara pihak yang menganggap bisa memberikan manfaat. Contohnya seperti pekerja berat yang bekerja di perkebunan itu untuk menaikkan stamina. Doping ya. Nah, ternyata mereka memakai itu dan merasakan manfaatnya seketika itu. Memang kuat, memang hebat, tidak ngantuk. Nah, tapi mereka tidak berpikir dampaknya.
kita ini berpikir dampaknya. Memang kesenangan sesaat, oke-oke saja. Oke saja. Tapi happy, Pak. happy ya, Oke. khususnya anak muda. Anak muda, Oke. oke. Nah, tapi mereka belum tidak berpikir negatifnya, dampaknya di kemudian hari. Seorang pecandu narkoba, ketika dia mengkonsumsi narkoba, maka akan terjadilah sesuatu yang sangat membahayakan. Urat saraf di otaknya putus. Secara medis, Pak. Secara medis. Oke, Ya. Karena obat itu kan keras. Narkoba itu. Yang diserangnya otak, badan, dan sebagainya yang ada pada tubuh kita. Wabil khusus di kepala ini kan banyak urat saraf. Urat saraf, ya. Yang ketika kita konsumsi narkoba, dia akan putus. Oke. Rusak. Dan ribuan urat saraf. Ketika sudah menggunakan narkoba ya otomatis orang tersebut sudah tidak normal lagi. Tidak normal lagi. Ya. Sehingga dia ketergantungan. Ketergantungan apalagi ya. Menyebabkan dalam kondisi yang lama tubuh itu akan semakin rusak. Oh. Urat saraf itu akan semakin rusak dan pada akhirnya ya itu tadi overdosis. Ya, mati. Dan enak kalau langsung mati, gila dulu. Nah, Jangan. jadi pecandu narkoba ini bisa gila, ya bisa mati ujungnya. Jadi cuma dua pilihan. Iya. Gilo apa mati? Iya. Ya itulah. Tidak ada enaknya. Ya namanya narkoba dan sejenisnya itu kan racun. Racun, oke. Kalau orang normal, oh ini racun. Ya, otomatis jangan dimakan lah. Iya. Nah, kalau orang normal. Normal, ya. Tapi kalau orang yang sudah otaknya sudah tidak normal, ya itulah. Kadang-kadang tidak ada narkoba malah autan, malah spiritus itu digabung-gabung, dioplos, diminum, sama lem, Pak. lem aibon, ya. Dicampur-campur lah. Jadi tua oplosan segala macam. Akibatnya ya namanya racun, dicampur racun dengan racun diminum, ya sama aja bunuh diri itu. Bunuh diri. Nah, Pak, tadi kan saya sempat ngomong ada beberapa orang terkenal lah, artis lah segala macam menggunakan narkoba. Nah, Pak, kalau untuk pekerjaan, maaf nih Pak, kita kan Mora ini penuh dengan pekerja tambang nih. Tambang, ya. Nah itu Bapak pernah melakukan penyuluhan ke mana? Tanjung Enim ya sudah pernah ya. Ke ke perusahaan-perusahaan perusahaan pertambangan, perkebunan karet. Mereka rata-rata menggunakan narkoba untuk doping supaya tahan ngantuk, tenaganya memang kuat. Ya kalau kita normal sehari semalam tuh capek, dia bisa 3 hari 4 hari nggak capek. Posisi on. Ya, posisi on terus. Nah itu. Macet kan Pak. Nah itu. Termasuk Mardi ngomong artis-artis juga yang jam tayangnya tinggi, tidak mengenal siang malam. Ya, presenter-presenter yang kadang-kadang dia menggunakan obat untuk doping. Untuk doping itu Pak. Supaya staminanya on terus itu. Oh jadi pengguna juga sudah beberapa orang nyebar ini Pak ya, nyebar kemana-mana untuk tadi berbagai macam alasan. Ya, berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kata Bapak tadi artis-artis ya itulah untuk jam tayang yang tinggi, jam terbang yang banyak, mereka butuh stamina yang ya dengan obat itulah anggapan mereka. Nah itu Pak, agak sedikit sensitif nih Pak. Misalnya Bapak ada penyuluhan ternyata anggaplah di suatu tempat bekerja, terus ada indikasi ada beberapa orang yang menggunakan itu biasanya gimana Pak? Bapak ke perusahaan itu tindak langkah-langkahnya apa saja? Kita bekerja sama dengan perusahaan yang mengundang kita penyuluhan. Nah perusahaan kan pihak perusahaan tahu mereka ada target. Pegawai-pegawai mereka yang disinyalir menggunakan obat, ya mereka mengundang BNN, diberikan penyuluhan dulu. Ketika masuk BNN memberikan penyuluhan, itu kan warming buat mereka. Awas hati-hati. BNN sudah masuk perusahaan kita. Nah yang sadar stop.
Stop Tapi ya. yang tidak sadar lanjut, nggak Oke. peduli. Nah, sesudah diberikan sosialisasi, tapi gawe masih tidak keluar juga. Tidak keruan juga. Ya, akhirnya tahap kedua, BNN bekerja sama dengan perusahaan mengadakan tes urin. Oh, tes urin. Tes urin itu yang diutamakan pegawai-pegawai yang masuk target tadi. Oh, oke Ya. oke oke. Sesuai dengan dana lah. Dana ya, oke. Kalau dana perusahaan itu banyak, nggak jadi masalah seluruh pegawai dites urin. Tes urin, oke. Nah, tapi kalau dananya agak minim, ya perusahaannya kalau PTBA dan perusahaan-perusahaan yang besar itu kan dananya banyak. Banyak, oke. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil yang minim dana, mereka cari yang Target, target-target ya. baik. Nah, kira-kira yang dicurigai antara sekian pegawai itu mungkin 100 orang yang dicurigai 50 baik. 50 baik itu yang menjadi Yang memang mau dijaring. yang apa tuh Pak yang menjadi targetnya? Ya. Oke. Ketika dites urin positif sudah. Selesai Pak. Nah, tergantung perusahaan Itu Pak. mau dibina atau Oke. dibinasakan. Oke, tetap kata bina ya. Ya, kata-kata ini ekstrim. Ekstrim. Dibina, oke. Kalau masih bisa dibina. Tapi kalau tidak bisa dibina ya terpaksa perusahaan mengambil sikap dibinasakan. Iya, iya. Artinya dipecat. Pecat. Sebab perusahaan sendiri tidak mau mengambil risiko. Ya. Sebab punya pegawai yang pecandu narkoba Itu resikonya besar. Risikonya besar dan akan mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Oke. Perusahaan yang mempekerjakan pegawai yang normal, Dengan produktivitasnya lebih naik, Ya. lebih meningkat. Dengan perusahaan yang pegawainya pecandu narkoba, kerjanya tidak sepenuh hati. Oke. Nah, tidak sepenuh hati bekerja itu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya. Nah, perusahaan tidak mau ngambil risiko. Tahunya dia punya target dalam skala 1 tahun sudah berproduksi sekian ton. Nah, dengan pegawai yang bebas narkoba. Iya. Dan Nah, itu. lagian juga Pak yang pecandu narkoba risiko pekerjaannya jauh lebih besar Pak ya. Jauh lebih besar. Nah itu. Bahaya. Bahayanya itu. Kalau dibawa mobil Bisa nganar-nganar. kecelakaan. Apalagi yang pabrik-pabrik itu. Oke, Pecandu benar. narkoba masuk ke tangannya di penggilingan, Iya. selesai buntung. Buntung. Nah, jadi santunan beban perusahaan Perusahaan lagi. pula. Nah, itu. Bisa dua tiga kali lipat 3 kali lipat ya, merugikan perusahaan. Lebih baik kalau bisa dibina, Kalau tidak- kalau tidak bisa dibinasakan. Dalam arti dibinasakan dipecat. Dipecat. Dibinasakan. Binasakan. Ekstrim itu Ekstrim dia. bahasanya. Cuma ya untuk pembelajaran. Pembelajaran. Memang harus kayak gitu Pak, risiko yang harus diambil daripada perusahaannya ini Iya. kan. Terus nanti citra perusahaan juga akan jelek Pak ya. Rusak, Oke, iya. benar. Mempekerjakan pecandu ya. Itu kebijakan dari perusahaan. Perusahaan. Rata-rata dipecat Pecat. tanpa toleransi. Toleransi. Oke. Oke semuanya, para kanca semuanya yang saat ini masih stay tune di Facebook kita Nyium Radio. Tetap ditunggu komen-komen berikutnya. Jangan malu-malu karena sekali komen free, tidak bayar. 10 kali komen makan bayar. 10 kali komen kita ajak makan miso. Makan bakso. Oke semuanya para kanca, nanti kita kembali lagi dengan Bapak Nizar dari BNN Kabupaten Morenim setelah 2 lagu yang berikut ini.
Oke, para kanjeng semuanya, 24 menit lepas dari pukul 11. Semakin seru di dalam ruangan yang cukup dingin ini. Yang di sebelah matiin AC, Pak, kedinginan. Dinginan ya. Ini panas nih suasananya nih di luaran. Para kanjeng semuanya, masih dengan Bapak Muhammad Nizar SHG dari BNN Kabupaten Muara Enim. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli Madya. Kalau boleh tahu Pak, berapa orang Pak tim kita Pak, tim penyuluh dari BNN Kabupaten Muara Enim Pak, anggotanya? Kalau di BNN Muara Enim kita ada 4 orang. 4 orang Pak. Ya, tim kita penyuluh. Penyuluh ya Pak. Ya. Saya dengan ada Pak Dodi, Oke. kemudian Ibu Widya tadi Ibu Widya. yang komen di status Oh kita. Ibu Widya, oke. Itu Widya, ya, Widya Arsita. ya, subkoordinator kita. Oke. Ya, pimpinan kita yang penyuluh yang ada di sini Ya, provinsi. Muara Enim, ya. Kabupaten Pak. Oke. Satu lagi ada Ibu, ya 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki. 4 orang penyuluh kita. Tiap hari tuh mobile Pak Itu apa maksudnya tiap hari tuh hampir tiap hari tiap minggu pasti ada kegiatan tuh ya kita Pak. Alhamdulillah ya. Ada terus Pak. Baik itu yang undangan ataupun yang kita menjemput bola tadi untuk kegiatan pelaporan. Oke. Pak, kemudian gini Pak, kita ini penyuluhan, kemudian kita nanti baru ada penindakan dari anggota kita yang lain, dan kemudian ada, nah Kak, kalau untuk rehab Pak, gimana tuh, Pak? Rehabilitasi itu gimana? Itu kategorinya apa tuh? Rehab itu ada 2, satu yang dilakukan oleh pihak perantas tadi terhadap pecandu yang tidak mau stop, tidak sadar-sadar, dia meresahkan masyarakat, kita ambil, kita ciduk melalui pihak berantas kita. Kemudian ya diproses. Kalau dia pecandu diarahkan untuk rehab baik. Tapi kalau dia ada bandar, jadi pengedar dan ada barang bukti minimal 2 gram di tangannya waktu ditangkap, itu diproses hukum. Minimal 2 gram tertangkap barang bukti ya, Pak ya. Minimal ya. Itu bisa diproses hukum. Nah itu Pak, waktu itu ada beberapa saat yang lalu sempat ada himbauan kan, kalau nggak saya nggak salah. Itu kalau kita misalnya ada salah satu anggota kita yang terkena, kemudian kita lapor ke BNN, itu bisa diambil bisa direhab ya? Ini yang masalah rehab. Rehab. Ya. Yang saya katakan tadi yang pertama diciduk, diambil oleh pihak berantas. Yang kedua dengan kesadaran diri menyerahkan diri ke BNN untuk direhab. Itu resikonya lebih kecil. Nah itu Pak? Gimana tuh Pak program itu Pak yang tadi menyerahkan diri tadi? Jadi kalau ada keluarga kita yang sudah terlanjur pecandu narkoba, jangan didiamkan. Kita bawa direhab ke BNK, diantarkan ke BNNK, nanti diproses, di asesmen namanya. Ya, bagaimana selanjutnya bisa diarahkan ke rehab. Ada rehab jalan, ada rehab rawat inap. Rawat inap itu kita titipkan di rehab swasta kalau di Muara Enim nih ada rehab swasta. Ya. Muara Enim kita sudah punya Pak ya? Ada rehab yang swasta ada Pak ya? Beberapa ya di rehab swasta. Tinggal nanti koordinasi kita dengan BNK mau diarahkan ke rehab swasta yang mana. Atau kalau ke negerinya, ke punya pemerintah di jauh-jauh di Lido. Lido. Paling dekat kita di Lampung di ya. Kalianda. Kalianda itu. Dan itu tuh pun penuh. Sebab pecandu narkoba ini banyak yang mau direhab di punya pemerintah yang gratis ya. Tidak ada bayar ya. Tapi kalau di swasta tuh bayar. Per bulannya 4 sampai 5 juta. Biaya rehab. Nah itu Pak, petugas rehabnya kalau yang swasta dari mana? Tetap dari pihak yang punya rehab itu. Dia berkoordinasi dengan BNK, izin segalanya, ya izin operasionalnya. Ya. Bisa kita arahkan ke situ. Rehab itu maka mahal itu 4 juta sampai 5 juta sebulan. Karena mereka biaya pemondokan, biaya makan, biaya obat, segalanya pokoknya ya. Mereka harus nginep ya? Kalau yang nginep yang di rehab inap ya. Rawat inap. Ya. Nah Pak, kalau butuh waktu berapa lama itu Pak? Tergantung dari pecandu itu.
Oke. Kalau dia baru tahap coba-coba mungkin sebulan 2 bulan, Selesai. maksimal 3 bulan bisa selesai. Tapi tidak juga menjamin. Oke. Lepas dari rehab kalau dia masih bergabung Bergaul. dengan lingkungannya, dengan komunitasnya pemakai, Iya. mulai lagi. Jadi rehab yang memang betul-betul ampuh itu rehab kesadaran sendiri dari pecandu. Dan iya. Seperti tadi cerita kita tadi, ada Cerita memang dari diri pribadi yang Iya. memang mau tobat. Iya. Aku berhenti. Heeh. Aku berhenti baik dari bandar, baik dari pecandu. Pecandu. Dengan kesadaran sendiri mau berhenti dan direhab. Nah, itu kemungkinan besar untuk sembuh ya, untuk berhenti ya dari gawe yang tidak benar itu. benar. Nah, itulah orang-orang yang bisa kata Bapak tadi memberikan testimoni kepada masyarakat Iya. bahwa untuk apa makin narkoba bahaya, cukup laku baik. Iya. Kamu jangan kira-kira testimoninya cak itu. Ininya. Nah, dengan testimoni dari para pecandu itu bisa memberikan imun yang lebih kuat kepada masyarakat. Oh, jangan coba-coba nih pakai narkoba. Itu nah contohnya. Untung ndak mati, untung ndak gilo. Masih untung. Iya. Sempat tobat dia. Oke. Bangsa kita make cak itu juga. Nah, ndak tahu kita. Benar. Jadi jangan nian bahaya nian coba-coba. Jangan pernah dicoba Coba. menggunakan narkoba ini. Sebab sekali mencoba hancur. Hancur bener. Prestasi hancur, kinerja hancur, pegawainya dipecat uang, ke sekolah juga Berantakan lah Pak. bisa di drop out. Drop out. Iya. Sebab pihak sekolah, pihak kampus, pihak perusahaan tidak mau ngambil resiko. Iya. Kalau di masyarakat ada informasi, oh di sekolah itu ada anak-anak pecandu, kan reputasi sekolah itu turun. Benar. Perusahaan juga begitu. Tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Iya. Karena ada perusahaan itu ada pecandu pegawai-pegawainya. Oke. Nah tadi Pak syarat untuk yang tadi rehab Rehab ya. yang tadi atas kesadaran sendiri Iya. itu apa aja Pak syaratnya Pak? Dari Perlu pihak keluarganya? Tidak perlu syarat banyak-banyak. Yang penting ada kesadaran dari yang bersangkutan, keluarganya membawa ke BNK. Nanti di BNK ada bidang rehab. Kita asesmen. Oke. Sejauh mana si pecandu itu menggunakan dan segala sesuatu. Baru nanti kemungkinan diarahkan ke rehab. Baru melengkapi syarat-syarat. Jadi dengan apa Pak? Dengan kesadaran sendiri itu yang kita harapkan dari pihak keluarganya Pak. Kesadaran sendiri ini yang lebih istilahnya lebih enak. Enak ya. Daripada dia pecandu terus meresahkan masyarakat, ditangkap polisi, baik dari Polres maupun dari BNN. Ketika polisi menangkap ya itulah masalahnya akan diarahkan ke bagian hukum. Ya. Ketika dia pecandu narkoba. Dan akan panjang prosesnya. Dibanding menyerahkan diri secara sadar, direhab, ya. Karena rehabnya di BNN itu di penjara juga, tapi penjaranya direhab. Bukan di penjara-penjara di lapas segala macam. Nah, kalau sudah masuk lapas itu prosesnya panjang lagi. Ya, bertahun-tahun. Benar. Tapi kalau direhab langsung kesadaran sendiri ke BNN, minta direhab, ya itulah 3 bulan, 6 bulan, setahun, tergantung dari parah tidaknya tingkat kecanduan mereka. Kecanduan dari pecandu itu. Oke. Ibarat penyakit itu sudah stadium berapa? Kalau baru stadium 1 tuh masih agak cepat sembuhnya. Yang susah sih stadium 4 ini. Kalau sudah stadium 4, wah, itu memang balik lagi ke hatinya Pak. Balik ke hati ya. Oke, siap. Oke semuanya para kanca, dengan segala kerendahan hati untuk para kanca semuanya, apabila ada saudaranya, anggota keluarga yang sudah mulai kelihatan nih tanda-tanda bahwa yang bersangkutan terkena dampak lingkungan sehingga dia menjadi pecandu, segera hubungin BNN Pak ya, untuk diserahkan, bukan diserahkan, maksudnya itu minta direhab secara secara
Kesadaran sendiri itu jauh lebih ringan risikonya daripada kita biarkan anggota keluarga kita untuk menjadi seorang pecandu. Ya. Oke para kanjeng semuanya, kita akan kembali lagi bersama Bapak Nizar dari BNN Kabupaten Warinum setelah 2 lagu yang berikut ini.
Oke para kanca semuanya, kembali lagi kita di Tanjung Inem Radio live melalui Facebook kita Tanjung Inem Radio, kemudian di streaming kita www.tanjung inem radio. Masih dengan Bapak Nizar, Muhammad Nizar SAG, beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda. Di sesi terakhir ini kita bukan mulai sih sebenarnya, sudah menarik kesimpulan-kesimpulan. Jangan bosan Pak kesini ya Pak ya. Nanti kita akan tetap mengundang Bapak untuk memberikan selalu penyuluhan tentang bahaya narkoba terhadap kehidupan kita bermasyarakat Pak. Pak, kira-kira nih Pak ya, seandainya Pak Bapak disuruh milih tetap berkarir di BNN dengan tugas penyuluhan atau pindah dinas lain Pak? Ya, kalau ada pilihan itu ya saya tetap berkomitmen di BNN. Oke, Sebab di BNN ini ada dunia dan akhirat Pak ya? ada dunia dan akhiratnya. Terima kasih, Masya Allah, keren. Oke, kemudian Pak, ini Pak, kepengen tahu cerita apa nih Pak solusinya ini agar kita semuanya para kance yang sedang mendengarkan streaming live-nya kita, apa nih Pak solusinya agar kita, keluarga kita, lingkungan kita terhindar dari narkoba Pak? Iya. Solusi dari yang bisa kita berikan agar keluarga kita terhindar dari bahaya narkoba, yang pertama kita membangun harmonisasi dengan keluarga. Antara ayah, anak, dan istri ya. Okay. Orang tua dan anak ya. Okay. Orang tua dan anak membangun harmonisasi, hubungan baik. Yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa orang tua jangan hanya sibuk bekerja okay. Tapi dia harus memberikan perhatian secara khusus untuk anak-anak. Iya. Agar anak-anak merasa diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Orang tuanya. Tidak hanya pemenuhan materi. Iya. Nah, kalau hanya pemenuhan materi, itulah rawannya anak kurang perhatian, dia cari perhatian di luar. Nah, itu jadi yang pertama solusinya membangun harmonisasi di dalam keluarga. Jadi lingkungan pertama adalah keluarga dulu Pak ya? Keluarga, ya. Yang kedua, anak-anak kita itu kita arahkan mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif. Positif. Ya. Alhamdulillah di sekolah-sekolah kita sekarang sudah ada full day. Ya, full day. Kita tidak khawatir. Terima kasih kita ucapkan Dinas Pendidikan kita yang sudah memberikan kesempatan untuk anak-anak sekolah full day. Dari pagi sampai sore. Okay. Pagi mereka pendidikan formal, sore mereka memberikan ekstrakurikuler untuk anak-anak. Anak-anak ya. Sehingga mereka pulang sore itu sudah capek. Anak-anak sudah di rumah istirahat. Nah, di saat istirahat itulah kita berikan sebagai orang tua pendidikan agama. Antara waktu asar sampai maghrib dan sampai isya itu kita berikan wejangan tentang agama. Sehingga anak tidak sempat lagi berpikir untuk melakukan kegiatan negatif di luar. Ya. Karena sudah capek dan dijejali dengan petuah agama dari orang tua. Okay. Nah, itu yang kedua. Okay, Pak. Siap. Yang ketiga, solusi yang paling akhir adalah pendekatan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan agama masing-masing tentunya. Agama Islam ya cara Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu cara agama masing-masing. Dan masing-masing agama saya yakin untuk hal-hal yang baik ini terhadap umatnya, termasuk penggunaan masalah narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini, semua agama saya rasa sangat respect untuk umatnya tidak menggunakan narkotika. Nah, itu tinggal sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Islam ya kita pendekatan secara Islam, anak-anak kita, keluarga kita bangun hubungan dengan Allah itu hubungan yang memang betul-betul khusus dan ditingkatkan iman takwa kita. Insya Allah sesudah iman takwa itu ditingkatkan, seorang anak tidak mudah terjerumus kepada pengaruh buruk dari narkoba. Jadi keluarga, kemudian agama, pendekatan yang paling utama. Ya, pendekatan agama.
dan keluarga. Keimanan, membina iman dan takwa pribadi itu. Sebab kalau pribadi sudah iman takwanya kuat, insya Allah segala sesuatu bentuk pengaruh negatif di luar tidak akan ditampani. Ya. Terbendung lah Pak ya. Terbendung ya, bentengnya sudah kuat, iman takwa sudah kuat kepada Allah. Ketika diberikan pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan setan itu untuk menggunakan narkoba, ya dengan mudah ditampi karena kita punya iman dan takwa. Oh, agama kita melarang. Ya. Nah, itu intinya. Oke, sip. Para kancil sudah dapat bocoran solusinya nih. Nah, sekarang Pak yang terakhir nih Pak, yang terakhir nih Pak. Sebelum penutup, closing statement dari Pak Nizar, closing statementnya Pak. Apa harapannya untuk generasi penerus bangsa? Harapannya untuk generasi penerus bangsa agar terhindar dan langkah-langkah apa nih yang harus kita lakukan? Ya, langkah-langkahnya itu tadi. Kita jangan bosan memberikan nasihat. Penyuluhan kepada anak-anak kita tentang bahaya narkoba. Sebab para generasi muda ketahuilah bahwa sesudah kami para orang tuamu memimpin negara ini, memimpin bangsa dan agama ini, estafet kepemimpinan itu kepada kalian, para generasi muda. Kalau generasi mudanya para pecandu narkoba, macet kita. Bagaimana nanti kita akan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi berikutnya? Yeah. Mereka oleng semua, mabok semua. Bagaimana? Orang yang sudah benar saja memimpin negara ini kadang-kadang negara jadi tidak benar, apalagi dipimpin oleh generasi muda yang pecandu. Nauzubillah. Mau dibawa kemana negara, bangsa dan agama kita kalau semua generasi mudanya terpapar masalah narkoba. Nah ini. Jadi pesan terakhir untuk generasi muda, jauhi narkoba. Jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Sekali mencoba akan hancur semuanya. Baik masa depan, prestasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirimu akan tereliminasi semua. Nah itu. Hancurlah cita-cita. Hancur cita-cita. Oke semuanya para kancil. Keren, kita alhamdulillah terus selesaikan ngobras kita hari ini dengan narasumber kita Bapak Muhammad Nizar SAG dari BNN Kabupaten Muara Enim. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda. Terima kasih banyak para kancil yang tadi stay tune di Facebooknya kita, kemudian di streamingnya kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan BNN Kabupaten Muara Enim. Ini kita ngundang lagi loh Pak. Sekalian nih kesempatannya saya ngundang lagi, Bapak datang lagi. Tidak ada masalah ya. Takut lupa ya kan? Ya, yang jelas kalau diundang kita datang. Oke, siap. Kalau tidak diundang, datang-datang mau memberikan live streaming ya nanti pihak radio ketawa. Bingung, nah acara apa? Tapi kalau undangan siap. Kami akan menjadwalkan. Oke, insya Allah terus ini. Oke semuanya, saya DJ Anggi dengan narasumber kita pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, lagunya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami banyak salah, mohon selalu diingatkan. Oke semuanya para kancil dari Jalan Buluran atas nomor 3 Talang Jawa Tanjung ini, kami berdua dan juga tim produksi dengan Niken Fatma dan juga ada Romli. Pamit undur diri dan terima kasih banyak. Assalamualaikum semuanya, bye-bye.